keluarga kerajaan yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Kejarlah Kekudusan. Dalam Ibrani 11 ayat 14b dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dari kita membaca di 1 Petrus 1 ayat 13-16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Di ayat selanjutnya, Rasul Paulus berkata bahwa kita ini telah ditebus dengan darah Kristus untuk menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah. Kejarlah kekudusan adalah perintah. Ini bukanlah suatu pilihan yang bisa kita ambil atau abaikan. Dosa bukan saja saat kita berbuat pelanggaran, tetapi kita telah berbuat dosa tak kala kita tidak melakukan apa yang kita tahu kita harus perbuat. Ada tertulis di Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saat kita tidak ada waktu untuk mencari hal-hal yang dari Tuhan untuk direnungkan, saat kita lalai menjaga pikiran kita agar tidak tercemar karena tidak lagi memikirkan hal-hal yang suci dan kudus, saat itulah kita menjadi tidak berkenan kepada Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 15-16 mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa berdoa dan bersukacita dalam segala hal. Saat kita termasuk orang yang senang sekali mengeluh, cerewet dalam menangani orang dan persoalan, saat itulah kita sebenarnya telah melalaikan kehendak Tuhan bagi kita. Kita sangat membutuhkan kasih karunia-Nya, karena tanpa kasih karunia dari Allah dan tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa menjadi kudus. Mari terus belajar mengucap syukur, belajar untuk memandang segala sesuatu dari sudut yang baru, menjadi pribadi yang taat dan menyenangkan hatinya hari lepas hari. Dia sanggup memelihara kita sampai pada hari penghakiman, asalkan seperti kata Rasul Paulus di Kolose 1 ayat 23, kita tetap setia dan teguh bertahan dalam pengharapan sampai pertandingan akhir tiba. Amin buat firman Tuhan. Sudah diberkati atas renungan ini? Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan juga kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.